Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Saya berdoa kiranya kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama kembali akan diberkati oleh renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bertanya, siapakah di antara kita yang tidak menginginkan tubuh kita sehat? Pasti semua kita menginginkan supaya tubuh kita sehat. Bahkan banyak cara yang kita lakukan untuk supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Seperti berolahraga, makan makanan sehat, memiliki waktu istirahat yang cukup. Bahkan seringkali kita merencanakan suatu perjalanan untuk refreshing atau berrekreasi agar kita memiliki pikiran yang sehat, tubuh yang sehat. Tapi apakah itu yang sudah menjadi prioritas atau terpenting dalam hidup kita? Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, dan saya akan membacakannya buat kita semua dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Sekali lagi saya akan membacakannya buat kita semua, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Ya, bagaimanapun tetap ada gunanya, tetapi terbatas gunanya. Hanya sementara waktu atau hanya untuk di dunia ini saja. Dan firman Tuhan pun mengatakan bahwa latihan rohani atau ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk masa kini maupun masa kekal. Baiklah, sebelum kita masuk dalam kegunaan serta keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari latihan rohani atau ibadah, kita akan belajar bersama-sama apa sajakah yang perlu dilatih dalam hidup kita untuk latihan rohani atau ibadah. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin, kita harus on time, tepat waktu, menghargai dan menghormati Tuhan maupun sesama. Karena ketika kita disiplin, kita memiliki hati seperti seorang murid yang mau diajar atau mau dibentuk. Itu yang pertama, disiplin. Yang kedua adalah serius, tidak main-main. Harus ada persiapan atau mempersiapkan diri dengan baik, dengan excellent. Itu yang kedua, serius. Yang ketiga adalah tekun. Beribadah memerlukan ketekunan. Jangan semau-maunya. Hari ini saya berdoa, besok sudah tidak berdoa. Hari ini saya membaca firman, besok menunda untuk membaca firman. Jadi latihan rohani atau ibadah harus tekun. Dan yang selanjutnya bayar harga. Di sini bayar harga bukan kita membayar dengan materi yang kita miliki, uang atau harta, tetapi ketika kita mengesampingkan kenyamanan kita atau menyalipkan kedagingan kita. Bayar harga, bangun lebih pagi. Mungkin kita berpikir, masih enak untuk tidur, melanjutkan tidur, masih ada waktu untuk tidur karena kita nyaman dengan daging kita. Tapi apakah kita mau bayar harga dengan mengesampingkan kenyamanan kita atau kedagingan kita, bangun lebih pagi untuk datang menghampiri Tuhan, berdoa, membaca firman, atau membangun mezbah dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah fokus. Apa yang kita lakukan untuk melatih latihan rohani kita atau beribadah, yaitu yang terakhir fokus. Pikiran kita jangan terpecah-pecah. Seringkali ketika kita sudah melakukan disiplin, serius, tekun, bayar harga, tetapi di tengah-tengah perjalanan kita lakukan itu semua, ada hal-hal yang mengalihkan kita, membuat kita tidak fokus akan perkara-perkara rohani. Untuk itu, yang terakhir kita harus tetap fokus di dalam melatih latihan rohani kita atau ibadah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan nyata antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita terikat dengan perjanjian Allah. Ibadah mengandung janji. Ya, mungkin nanti kita di rumah dapat membaca perjanjian apa yang Allah
Tuhan lakukan dengan kita. Itu terdapat dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 10. Karena ayatnya agak panjang, kita akan baca masing-masing di rumah masing-masing. Itu mengenai berkat. Baiklah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa latihan rohani atau ibadah mengandung janji. Kegunaannya sangat profitable atau menguntungkan. Keuntungan apa yang kita dapat ketika kita beribadah, ketika kita melakukan latihan rohani atau ibadah? Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa keuntungan yang pertama yaitu untuk masa kini. Masa kini, ketika kita beribadah, kita memiliki kekuatan dalam hidup, kekuatan Allah sendiri yang masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam masalah, kesulitan hidup, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Dia Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu untuk masa kini. Yang kedua yaitu untuk masa kekal. Ketika kita beribadah, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah sebagai mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan untuk hidup bersama di surga yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sekali lagi yang perlu kita ingat, ibadah mengandung janji. Covenant, perjanjian Allah dengan manusia. Perjanjian apa saja? Salah satunya atau yang terdiri dari berkat keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, masa depan, dan masih banyak lagi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau kita beribadah, menjadikan ibadah adalah yang terpenting dalam hidup kita, bahkan Allah sendiri memerintahkan berkat-berkatnya turun atas kita, atau yang sering kita sebut sebagai commanded blessing. Berkat-berkat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan ataupun terlintas dalam hati dan pikiran kita, tetapi berkat-berkat itu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah sungguh-sungguh dan terikat dalam perjanjian Allah, agar hidup kita senantiasa dapat bertahan sekalipun kesulitan masuk dalam hidup kita. Kita tetap memiliki kekuatan dari Tuhan. Bahkan hidup kita dapat menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.